sepak bola Asia Tenggara sedang berada di titik yang jujur saja mulai dipertanyakan. Turnamen regional yang dulu jadi kebanggaan sekarang mulai kehilangan gengsi. Di saat yang sama, Indonesia justru sibuk mencari lawan level dunia. Dan di balik itu semua, ada satu suara yang cukup menohok, bahwa federasi sepak bola kita belum benar-benar kuat. Kita mulai dari kawasan sendiri dulu. ASEAN Cup yang dulu selalu dinanti, sekarang mulai dianggap tidak lagi jadi prioritas utama. Bahkan dari Vietnam sendiri muncul dorongan yang cukup berani. Mereka diminta untuk lebih fokus ke turnamen baru bentukan FIFA yang dianggap punya nilai lebih tinggi. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana, level kompetisi. ASEAN Cup memang punya sejarah, punya rivalitas, punya emosi. Tapi secara kualitas pertandingan, banyak yang merasa stagnan, tidak banyak peningkatan signifikan, dan ini bukan cuma dirasakan Vietnam. Negara-negara lain juga mulai melihat bahwa kalau ingin berkembang, mereka harus keluar dari zona nyaman Asia Tenggara. Masalahnya, kalau semua mulai berpikir seperti itu, lalu apa jadinya ASEAN Cup ke depan? Turnamen ini bisa tetap ada, tapi perlahan kehilangan daya tariknya. Karena tim-tim terbaik tidak lagi datang dengan kekuatan penuh. Dan kalau itu terjadi, yang tersisa hanya nama, tanpa gengsi. Dan ini penting untuk kita ingat, karena saat ASEAN Cup mulai dipertanyakan, Indonesia justru sedang bergerak ke arah yang berbeda. PSSI mulai membuka rencana untuk FIFA Matchday Juni 2026. Dan yang menarik, lawan yang dicari bukan lagi tim aman, bukan sekedar uji coba biasa, tapi benar-benar tim yang bisa menguji kualitas timnas Indonesia. Bahkan sempat muncul bocoran, salah satu calon lawan berasal dari Asia. Artinya Indonesia bisa saja bertanding lawan Jepang, Korea Selatan, ataupun Australia. Ini sinyal yang jelas bahwa Indonesia tidak ingin lagi hanya kuat di regional. Kita ingin naik level, dan untuk naik level, satu-satunya cara adalah melawan tim yang lebih kuat. Ini berbeda dengan pola yang lama. Dulu kita sering main aman, cari lawan yang seimbang, atau bahkan lebih di bawah. Tujuannya jelas, cari kemenangan. Tapi sekarang, yang dicari bukan sekedar menang, yang dicari adalah pengalaman, tekanan, dan kualitas permainan. Karena tanpa itu, ranking boleh naik, tapi kualitas tidak akan ikut berkembang. Dan langkah ini sebenarnya sejalan dengan visi yang lebih besar, bahwa timnas Indonesia tidak boleh hanya jadi raja ASEAN. Kita harus bisa bersaing di Asia dan kalau memungkinkan menyentuh level dunia. Inilah yang tadi kita bahas di awal. Saat ASEAN Cup mulai dianggap kurang relevan, Indonesia justru sedang mencoba keluar dari lingkaran itu. Bukan meninggalkan, tapi tidak lagi bergantung sepenuhnya. Tapi di tengah semua rencana besar itu, muncul satu peringatan yang cukup keras dari sosok yang tidak asing di dunia sepak bola, John Hedman. Dan menariknya, dia menyampaikan ini langsung di hadapan Erick Thohir. Pesannya simpel tapi dalam, bahwa Indonesia harus segera membenahi pembinaan usia dini. Karena tanpa itu, semua yang kita bangun sekarang bisa jadi hanya sementara. Kenapa pembinaan usia dini jadi kunci? Karena disitulah sebenarnya pondasi dibentuk. Skill dasar, pemahaman taktik, mental bermain, semuanya dimulai dari sana. Kalau fondasi ini lemah, maka di level senior, kita akan terus bergantung pada solusi instan. Naturalisasi, impor pemain, atau perubahan jangka pendek lainnya. Bukan berarti itu salah, tapi itu bukan solusi jangka panjang. Dan kalau kita jujur, Indonesia memang masih punya pekerjaan rumah besar di sini. Kompetisi usia muda belum stabil, sistem pembinaan belum merata, dan belum semua klub punya standar akademi yang jelas. Akibatnya, kita sering kehilangan banyak potensi sejak awal. Bandingkan dengan negara yang sepak bolanya maju, mereka tidak menunggu pemain jadi di usia 20 tahun, mereka membentuknya sejak usia 10, bahkan lebih muda. Dan itu dilakukan secara sistematis, bukan sporadis. Ini yang jadi ironis sekaligus tantangan.
Di satu sisi, Indonesia sedang berani melawan tim besar, di sisi lain, fondasi di bawahnya belum sepenuhnya kuat. Jadi kalau kita rangkum tiga hal ini, ASEAN Cup mulai kehilangan gengsi, Indonesia mencari lawan yang lebih kuat, dan pembinaan usia dini masih jadi pekerjaan rumah, sebenarnya semuanya saling terhubung. Ini bukan tiga cerita yang terpisah, ini satu gambaran besar tentang arah sepak bola Indonesia. Kita sedang berada di fase transisi dari tim regional menuju tim yang ingin diakui di level Asia. Tapi untuk sampai ke sana, tidak cukup hanya dengan jadwal uji coba yang lebih berat, tidak cukup dengan ambisi yang besar, harus ada fondasi yang kuat, dan fondasi itu dimulai dari bawah. Karena pada akhirnya, yang membuat sebuah tim besar bukan hanya hasil dari ini, tapi sistem yang mereka bangun untuk masa depan. Indonesia sudah mulai melangkah. Arahnya juga sudah terlihat, sekarang tinggal satu pertanyaan, apakah kita siap membangun, bukan hanya mengejar?